Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 26 April 2025. Renungan kita berjudul Suara Mengerikan Sang Burung. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Renungan harian Mana Surgawi pernah menulis tentang spesies burung bernama white bellbird. Spesies burung dengan suara yang sangat nyaring dan memekakkan telinga. Jika suara white bellbird masih tergolong indah, ada spesies burung lain yang juga memiliki suara yang keras, namun berisik dan sangat mengganggu, sehingga tidak bisa disebut sebagai suara yang indah. Bahkan beberapa orang menilai suara burung ini cukup mengerikan. Burung itu adalah horned screamer, spesies burung besar yang berasal dari Amerika Selatan dan dapat ditemukan khususnya di hutan-hutan rawa dan dataran rendah Amazon. Arti namanya adalah penjerit bertanduk. Hal ini karena ciri khas utama dari burung ini merupakan tonjolan seperti tanduk yang tumbuh di atas kepala si pejantan. Burung ini memiliki tubuh besar dengan bulu berwarna gelap dan ekor panjang. Horned screamer lebih sering dijumpai di dekat danau dan sungai, di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan berjalan atau berenang. Suara burung ini dapat terdengar hingga jarak beberapa kilometer. Suara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok atau untuk menandai wilayah teritorialnya. Meski dikenal sebagai pemakan tumbuhan, horned screamer dapat bertahan hidup di berbagai habitat. Jika burung ini dikenal karena keunikan suaranya, hal ini membuat saya berpikir, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Pernahkah kita merenungkan bagaimanakah orang-orang mengenal kita? Apa yang mereka lihat dalam diri kita? Apakah mereka melihat seorang pribadi yang penuh kasih, yang membawa damai, dan memancarkan karakter Kristus dalam segala hal yang kita lakukan? Ataukah mereka lebih sering melihat kekesalan, ketidakpedulian, atau bahkan kemarahan yang tidak terkontrol? Sebagai pengikut Kristus, hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus. Ketika kita hidup dalam kebenaran, orang-orang akan mengenali bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya, yang tidak hidup berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi berdasarkan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, hidup kita juga harus mencerminkan kasih-Nya dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Matius 5 ayat 14-16, Yesus menyatakan bahwa kita adalah terang dunia. Pancarkanlah karakter Kristus yang harus terlihat dalam setiap aspek kehidupan kita tersebut. Karakter Kristus mencakup sifat-sifat seperti kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan. Orang yang mengenal kita seharusnya dapat melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih dan hormat. Meskipun mungkin kita berpikir bahwa mereka tidak pantas menerimanya. Ketika kita memancarkan karakter Kristus, kita menjadi saksi yang hidup bagi dunia akan kasih dan kebenaran Tuhan. Ingatlah
bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kebahagiaan dan kedamaian. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain juga. Kata-kata bijak hari ini, betapa sangat memalukan jika kita dikenal oleh dunia ini karena keburukan sifat kita. Bapak Ibu, mari kita bersyukur, berdoa bersama mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan, bantu aku untuk terus menjadi berkat dan sumber sukacita bagi semua orang, sehingga mereka akan mengenalku karena alasan yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi kesaksian yang indah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.